Selamat datang kembali di channel Mobil Cina, sumber berita otomotif dan teknologi mobil listrik terlengkap. Pasar otomotif Amerika Serikat telah lama menjadi sasaran yang belum tersentuh oleh produsen mobil Tiongkok. Namun, situasi ini diperkirakan akan segera berubah. Setelah lebih dari 2 dekade membangun industri domestik, produsen kendaraan listrik Tiongkok mulai agresif memperluas kehadirannya di pasar global. Dengan kapasitas produksi yang melimpah, langkah logis berikutnya adalah mengekspor kendaraan listrik berkualitas tinggi ke seluruh dunia. Beberapa model mobil listrik Tiongkok yang dianggap potensial untuk dipasarkan di Amerika Serikat menonjol karena gaya dan harganya yang kompetitif. Mobil listrik asal Tiongkok telah berhasil memasuki beberapa pasar besar seperti Eropa, Amerika Latin, dan Meksiko. Di Meksiko, yang tergabung dalam perjanjian dagang USCA, kendaraan listrik Tiongkok memenuhi standar keselamatan lokal dan dijual dengan harga bersaing. Dengan harga rata-rata kendaraan di Amerika Serikat yang mencapai $50.000, konsumen kelas menengah ke bawah kesulitan mengakses kendaraan baru. Disinilah mobil listrik Tiongkok dapat mengisi celah pasar, menawarkan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau dan memenuhi kebutuhan konsumen yang belum tersentuh oleh produsen lain. Namun, hambatan besar tetap ada. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif 102,5% untuk kendaraan listrik impor dari Tiongkok, baik untuk melindungi industri otomotif domestik maupun untuk alasan keamanan nasional. Sensor dan kamera pada mobil Tiongkok dianggap berpotensi digunakan untuk pengintaian oleh pemerintah Tiongkok. Produsen mobil Tiongkok dapat meniru strategi produsen Jepang pada 1980-an. Saat itu, produsen Jepang menghadapi tekanan proteksionis yang memaksa mereka mendirikan pabrik di Amerika Serikat. Strategi ini memungkinkan mereka memenuhi permintaan pasar lokal sekaligus menghindari tarif tinggi. Jika strategi ini diadopsi, produsen Tiongkok harus memenuhi persyaratan kandungan lokal Amerika Serikat, seperti menggunakan baterai yang diproduksi di dalam negeri dan bahan baku yang bersumber dari negara ramah. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan seperti CATL untuk membangun fasilitas di Amerika Serikat. Untuk mengatasi kekhawatiran keamanan, Amerika Serikat dapat mewajibkan kendaraan listrik Tiongkok menggunakan server berbasis di Amerika Serikat dengan akses penuh untuk Badan Keamanan Amerika Serikat. Alternatif lainnya adalah menghapus sistem konektivitas pada kendaraan kelas bawah agar tetap terjangkau bagi konsumen. Produksi kendaraan listrik Tiongkok di Amerika Serikat dengan bahan dan komponen lokal kemungkinan akan meningkatkan harga jual. Meski begitu, produsen Tiongkok telah menaikkan harga kendaraan ekspor mereka dibandingkan harga domestik. Sebagai contoh, BYD Dolphin yang dijual seharga €12.947 di Tiongkok, dihargai €35.490 di Belanda. Perbedaan ini mencerminkan biaya tambahan seperti peningkatan fitur keselamatan. Dengan pergantian administrasi pemerintah Amerika Serikat pada Januari mendatang, masa depan kendaraan listrik Tiongkok di pasar Amerika Serikat masih belum jelas. Namun, jika produsen Tiongkok berkomitmen membangun pabrik di Amerika Serikat, kompetisi serius dengan merek lokal dan internasional dapat terjadi. Pasar otomotif Amerika Serikat mungkin akan melihat era baru di mana pemain besar dari Tiongkok mulai bersaing secara langsung. Sementara itu, BYD, produsen kendaraan listrik terbesar di dunia asal Tiongkok, siap meluncur ke pasar mobil penumpang Korea pada Januari mendatang. Namun, menurut Liu Sueliang, General Manager Divisi Penjualan Otomotif Asia Pasifik BYD, ekspektasi harga murah dari konsumen Korea adalah kesalahpahaman besar. Banyak konsumen Korea yang keliru mengira bahwa strategi BYD adalah menawarkan harga rendah, diungkap Liu dalam wawancara dengan media Korea di markas BYD di Shenzhen, Guangdong, pada 20 November. Melalui 4 submerek kami, BYD mampu menyediakan berbagai jenis kendaraan, dari segmen mewah hingga kendaraan untuk masyarakat umum. Dengan BYD, konsumen Korea akan memiliki definisi baru tentang mobil mewah. Liu juga menekankan bahwa tarif tinggi yang direncanakan oleh Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, terhadap produk-produk Tiongkok tidak akan mempengaruhi strategi BYD. Kebijakan tarif hanya merugikan konsumen, bukan kami, ujarnya. Kami tetap berkomitmen menawarkan produk berkualitas dengan harga yang wajar sesuai kebijakan tarif di masing-masing negara. BYD merencanakan peluncuran model baru setiap tahun di Korea, dimulai Januari mendatang. Model seperti Dolphin, Atto 3, dan Seal sedang dalam proses persetujuan pemerintah Korea untuk dirilis secara resmi. Harga awal Dolphin adalah $99.800, $13.800, sementara Atto 3 mulai dari $119.800 dan Seal dari $179.800. Sejak masuk ke pasar Korea pada 2016, BYD hanya menjual kendaraan komersial seperti bus dan truk listrik. Dengan daya saing harga,
BYD telah menjual 1.000 bus listrik di Korea, yang lebih murah hingga 100 juta won dibandingkan merek lokal. Kami tidak ingin menetapkan target penjualan di Korea saat ini, jelas Liu. Sebagai pendatang baru, BYD menyadari kami tidak bisa langsung mengejar pemain lokal seperti Hyundai dan Kia. Sebaliknya, kami ingin memperluas kerjasama dengan mereka. David Ding, kepala BYD Korea yang baru, mengakui kekhawatiran publik Korea terhadap EV, tetapi percaya bahwa itu hanya fenomena sementara dalam masa transisi. Keamanan adalah bentuk kemewahan terbesar pada kendaraan listrik, tegasnya. BYD juga tengah bekerja sama dengan Kilogram Mobility, produsen mobil Korea, dalam penyediaan baterai blade berbasis lithium iron phosphate. Diskusi terkait pembangunan pabrik baterai di Chungcheong Utara juga sedang berlangsung. Sebagai produsen EV nomor 1 dunia, BYD mencatat penjualan 3,02 juta unit tahun lalu, melampaui Tesla. Penjualan internasional meningkat drastis hingga 334,2% dibanding tahun sebelumnya, mencapai 242.756 unit di lebih dari 90 negara. Pasar Korea memiliki potensi besar, ungkap Liu. EV telah mencakup 9,6% pasar otomotif Korea, jauh di atas Jepang yang hanya 1,1%. Liu optimis bahwa konsumen Korea, yang dikenal canggih dan kritis, akan segera merasakan inovasi teknologi pada kendaraan BYD. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru dari channel Mobil Cina. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.